Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamimul Lawfi Ramadan dari kelas 10 MIPA 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Berpikir Positif. Mari kita tonton video yang kami buat bersama-sama.
Ref, udah baca tugas dari Pak Tony belum? Yang di Google Drive itu ya? Iya, apaan sih ngasih tugas susah banget. Ribet lagi. Tugasnya kemarin aja belum dinilai. Pak Tonynya mungkin sibuk kali, makanya belum sempat nilai tugas yang kemarin. Tapi Ref, kalau kita akses Google Drive Pak Tony itu sering error. Pasti banyak yang lagi ngakses kan sekarang, makanya error. Terus kalau Pak Tony ngasih materi itu nggak jelas. Ngasih tugasnya susah banget lagi. Kan kesel. Setiap dosen kan beda-beda cara penyampaian dan penjelasannya. Mungkin Pak Tony begitu karena berharap kita bisa memahami secara sempurna materi yang beliau sampaikan. Ref, kok pikiran lo positif mulu sih? Gak capek apa? Justru berpikir positif itu bikin kita nggak capek, Din. Kita nggak sering kesel, nggak overthinking, dan hati kita juga bakal lebih tenang. Selain itu juga kita nggak akan sering ngeluh. Lagi pula kan kita harus selalu husnuzon. Coba deh pandang segala sesuatu dari sisi positif. We see everything in right way. Gitu. Udah, Yuk. Assalamualaikum, Salam. saya dari Yayasan Al-Ihsan. Barangkali katanya mau menyumbang untuk anak yatim panti kami. maaf teh. Gak apa teh. Iya. Terima kasih teh, semoga datanya sehat selalu. Amin. Apa sih teh? Makasih juga teh. Assalamualaikum. Kok langsung ngasih gitu aja sih? Loh, kenapa kan memang aku mau sedekah? Ref, lo tuh nggak tahu apa? Sekarang tuh banyak penipuan berkedok sedekah tahu. Lagian kita kan nggak tahu uang yang kita kasih itu beneran disedekahin apa buat yang enggak. Ya kan, Din, kita positive thinking aja. Yang penting niat kita itu baik untuk sedekah. Allah tahu niat kita kok. Tapi itu namanya lo nggak aware, Ref. Kalau lo enteng banget ngasih uang gitu, lo bisa ditipu. Terus kalau lo malum terus, lo bisa ditindas. Dan kalau lo bahkan nggak mikirin omongan orang tentang lo bisa dibully. Aku aware kok, Din. Aku berusaha untuk selalu positive thinking. Perihal tadi uang yang aku sedekahin itu dialokasikan dengan sempurna atau dengan seharusnya ataupun enggak, itu tanggung jawab mereka. Yang penting niat kita baik. Lagi pula tampilan teteh tadi tidak mencurigakan kok. Kita nggak perlu skeptis dalam bersedekah. Aku bukannya memaklumkan terus, tapi aku hanya melaksanakan tugas aku sebagai mahasiswa yang ngerjain tugas yang dikasih sama dosen. Perihal dosen itu bertanggung jawab atau enggak, ya itu sama, itu tanggung jawab mereka. Kita nggak harus selalu dengerin omongan orang lain, karena kalau kita ngelakuin A, kita diomongin. Kita ngelakuin B juga diomongin. Jadi lebih baik kita terus positive thinking supaya ngejalanin sesuatunya lebih mudah. Oke, mulai sekarang gue mau nyoba untuk selalu berpikir positif. Saya ingin bertanya kepada Ibu tentang berpikir positif. Apa pengertian berpikir positif menurut Ibu? Berpikir positif ya. Berpikir positif yang kayak apa nih? Jadi pelajaran sekolah gitu. Kalau menurut itu begini, seseorang itu memang seharusnya melihat segala sesuatunya itu kan dengan tepat. Ya, jadi belum tentu sesuatu yang tampak buruk itu betul-betul buruk. Bisa jadi hal yang kelihatan buruk itu bisa jadi malah kebaikan. Misalnya seorang anak yang kebetulan dia dilahirkan dari keluarga miskin, menurutmu baik apa buruk? Saya ada baiknya. Ada baiknya ya. Nah, itu berarti sudah berpikir positif. Bisa jadi memang baik. Seolah-olah orang kadang-kadang memandang buruk, aduh kok orang tua saya miskin ya, jadi tidak bisa ke teman-teman, bisa jalan-jalan ke sana kemari, bisa banyak belanja kan. Itu berarti berpikirnya tidak positif oleh berpikir. Ya. Tapi bisa jadi bahkan dalam kondisi seperti itu, seseorang ketika dia berpikir bahwa ada banyak hal yang justru dia bisa lakukan dalam kondisi apapun. Saya harus keluar dari kondisi buruk ini.
sehingga saya tidak seterusnya berada dalam kondisi buruk. Orang tua kalau saya miskin tapi saya tidak miskin. Nah, itu berarti begitu. Nanti dia ada hasilnya. Nanti dia ada hasilnya beda. Ada kisah nih ya, kakak beradik Malaysia, anak. Dia punya bapak jahat pokoknya, miskin. Bapaknya nih pemabuk, pengangguran, penjahat, masuk penjara gitu ya. Baik kalau buruk itu kondisinya, balik jangan buruk kondisinya. Tapi disikapi beda. Si anak yang gede dia menyalahkan keadaan. Dia akhirnya menjalani hidupnya itu dengan buruk jelas. Jadi dia nakal, dia lontak-lantung ke sana kemari, dia kayak tingkahnya hampir kayak kalau ditegur gini, lah bapak saya seperti itu kok, saya kan turunannya orang seperti itu, ya wajar kalau saya jadi begitu. Nah, lihat ya satu. Terus anak yang adiknya enggak, anak yang kecil enggak gitu. Anak yang kecil ini malah begini, saya melihat ibu saya menderita ketika ayah saya seperti itu, ketika kondisi keluarga saya seperti itu. Maka si anak ini bertekad agar bagaimana ibu saya tidak boleh menerima lagi, maka dia belajar ya. Dan kemudian sekian puluh tahun berikutnya si adik ini berhasil sukses. Si kakaknya malahan jadi gelandangan yang tidak karu-karuan itu. Kenapa? Karena si adik ini berpikirnya positif. Situasi apapun tidak boleh menjadikan dia bertindak salah. Nah, itu kuncinya. Situasi apapun tidak boleh bertindak salah. Nah, itu katanya yang tidak sabar. Orang tidak sabar itu dia akan bertindak benar sekalipun dalam situasi yang buruk ataupun situasi yang baik. Lihat nanti hasilnya bagus. Insya Allah. Itu. Tanya kepada Bapak Fahad. Di sini saya akan bertanya tentang berpikir positif. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menerapkan berpikir positif? Berarti pertama tentang mau bertanya tentang berpikir positif. Ya, bagaimana cara menerapkan berpikir positif? Menurut Bapak. Berpikir positif. Jadi kita tuh harus optimis ya. Namanya optimis itu kita harus memperhitungkan rencana kita ke depan. Jadi tidak cuma rencana saja kan, kita harus ikhtiar kan, ikhtiar dengan semaksimal mungkin. Nah, apabila kita sudah berusaha dengan cara kita, menurut kita kan gitu ya, sudah kita serahkan kepada takdir kan gitu ya. Yang penting kita sudah berusaha ya. Terus itu penting banget, kita harus menjaga kita biar berpikir positif. Kenapa? Kalau kita tidak memiliki kepercayaan diri, itu biasanya kita nggak bisa untuk berpikir positif. Jadi pentingnya kita harus percaya dengan kemampuan kita ya. Nah, dengan cara apa ya? Harus ada usaha ya. Rencanakan dulu, kedua baru apa yang sudah direncanakan yakin. Nggak boleh, jangan sampai kita itu apa ya istilahnya ya, insecure gitu. Nah, kalau kita sudah yakin dengan apa yang kita miliki, sudah berusaha juga kan ya, sudah, kita percaya sama apa yang kita usahakan. Insya Allah apa yang sudah kita rencanakan, apa yang kita buat akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Meskipun itu gagal, rencana Tuhan, rencana kita pasti akan ada hikmahnya di balik itu semua ya. Cuma sekarang meskipun gagal pasti ada alasan kenapa sih kita gagal gitu ya. Pokoknya yang penting harus berani coba ya, apalagi masih muda, remaja seperti kalian SMA. Kalau masa-masa sekarang kalian nggak nyoba segalanya, nanti akan rugi di kemudian hari. Kenapa? Mumpung masih sekolah, kalau kalian melakukan sesuatu yang salah itu wajar, akan diperbaiki. Nah, ketika kalian sudah sekolah selesai, lulus di masyarakat, kalian melakukan kesalahan, dihakimi habis-habisin.
revisi kalian. Makanya mumpung sekarang kalian belajar apapun itu, ya belajar gak cuma di sekolah, dimanapun, ya kan ya, iya belajar dimanapun, ya. Kalau di sini ya kita belajar dasar-dasar, praktiknya di masyarakat, coba semua, gak usah sungkan. Nah, baru nanti udah lulus enak. Kalau sudah punya pengalaman pasti kita akan lebih baik lagi melakukan sesuatu yang kita inginkan. Jadi intinya berpikir positif itu kita harus percaya diri, ya, percaya diri apa yang akan kita lakukan ke depan. Pengalaman itu penting, mumpung masih muda, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Gagal atau tidak, gagal ataupun berhasil itu urusan nanti, ya. Yang penting kita harus berani coba, ya. Itu mungkin yang bisa saya, itu pendapat saya seperti itu. Ya baik, terima kasih. Ya. Pada Ibu, ya. Di sini saya akan bertanya tentang berpikir positif. Pertanyaan ketiga, mengapa berpikir positif berpengaruh pada kehidupan kita? Oke. Berpikir positif itu sangat berpengaruh pada kehidupan kita, karena berpikir positif itu kita selalu memikirkan hal-hal yang positif. Artinya positif itu yang bisa membangun karakter kita menjadi lebih baik. Misal kita melakukan kegiatan, kita harus niat saya bisa, saya mampu. Misal kamu suruh pidato, jangan berpikir Hamim besok kamu pidato ya di depan kelas. Sudah, jangan berpikir aku nggak bisa ngomong ya besok, akhirnya nggak bisa ngomong bener. Maka kita harus selalu berpikir positif, saya mampu. Kalau memang sudah tahu kita itu tidak bisa bicara luas, apa yang harus dilakukan? Di rumah kita belajar untuk bagaimana menyampaikan tugas itu, misalnya berpidato itu. Dan kita harus meyakini saya bisa, saya mampu. Terus kamu berpikir nanti teman-teman saya ngolok-ngolok saya, itu sudah berarti berpikir negatif. Maka harus berpikir positif. Bagaimana caranya? Saya mampu, saya bisa, dan teman-teman saya akan menghargai saya. Jadi selalu kasih pikiran-pikiran positif agar berdampak pada diri sendiri. Itu adalah hal yang positif. Itu nak ya. Terima kasih atas jawabannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.